Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam. Baik, di sini kelompok dari PPL SMPN 3 Jember ingin mempresentasikan tentang hasil observasi profiling peserta didik. Hasil observasi perkembangan peserta didik, mohon maaf. Apakah sudah terlihat screen-nya? Can you see the screen? Yes. I can Alright, see. thank you. Bagaimana? Oke, baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil observasi perkembangan peserta didik yang dilakukan di SMPN Negeri 3 Jember. Yang mana untuk yang pertama, yaitu tentang biodata peserta didik yang akan disampaikan oleh Mbak Almira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Jadi sasaran observasi kita kali ini adalah dua orang, yaitu yang pertama Muhammad Farid Ma'ruf dan Falah Damarjati. Jadi untuk Farid sendiri, tempat tanggal lahirnya itu Jember, tanggal 12 Juli 2006 dengan usia 15 tahun. Dan berasal dari kelas 9. Lalu untuk pekerjaan orang tua, Ibu Farid bekerja sebagai babysitter dan ayahnya sebagai kontraktor. Lalu untuk Damar sendiri, tempat tanggal lahirnya di Jember, tanggal 27 November 2006. Usianya sama-sama 15 tahun, sama dengan Farid. Lalu kelasnya juga sama, yaitu kelas 9. Untuk pekerjaan orang tua Farid, ayahnya yaitu adalah pemilik kos-kosan dan ibunya adalah guru PNS. Saya juga akan menjelaskan aspek pertama, yaitu adalah perkembangan kognitif dari Farid dan Damar. Jadi, dalam aspek kognitifnya, Farid sendiri sudah mampu untuk memahami hal-hal sederhana maupun hingga rumit, namun masih memerlukan bantuan atau arahan dari guru. Karena Farid sendiri termasuk ke dalam golongan murid yang low achiever di kelasnya. Lalu untuk Damar, Damar sudah mampu memahami hal-hal sederhana hingga rumit. Namun dia masih kesulitan dalam merangkai kata-kata untuk menyampaikan pendapatnya. Berbeda dengan Farid, Damar merupakan anak yang tergolong ke dalam low achiever di dalam kelasnya. Dia juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Almira. Untuk selanjutnya yaitu di slide keempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk perkembangan bisa dipindah ke slide perkembangan bahasa. Oh ya. Oke. Perkembangan bahasa untuk Farid dan Damar memiliki perbedaan, yakni kalau Farid itu dia memang menggunakan bahasa Indonesia di kesehariannya dan maksudnya di kesehariannya ini di sekolah dan di rumahnya. Nah, di sini Farid juga bisa menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa dan bahasa Madura. Berbeda dengan Damar, karena Damar ini adalah seseorang anak dari etnis Tionghoa atau Chinese, dia hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengerti sama sekali bahasa daerah. Namun, kesulitan Damar ini tidak berpengaruh besar terhadap pergaulannya di SMPN 3. Karena di SMPN 3 Jember, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya. Untuk selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Di sini Farid adalah seseorang yang suka melemparkan guyonan kepada teman-temannya di kelas. Dia berkata pada saat wawancara yang dilakukan,
dia suka membuat kelas ramai. Jadi dia suka melempar guyonan kepada teman-temannya agar temannya menjadi tertawa. Tapi di lain sisi, Farid adalah seseorang yang suka juga berdiskusi dan aktif di dalam kelas. Untuk Damar sendiri, Damar juga memiliki perkembangan sosial emosional yang cukup bagus. Itu bisa dilihat dari keaktifannya di kelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk yang berikutnya, yaitu slide ke-6 dan 8 akan disampaikan oleh Mbak Oriza. Mbak Oriza? Iya. Iya, Ya, terima waktu dan kasih tempat Mbak Yuna. dipersilakan. Ya, bisa di next slide-nya. Sudah, ini perkembangan psikososial slide-nya. Di moral terlebih dahulu. Belum ya? Oh, iya. Ya. Ya, untuk perkembangan moral dari peserta didik yang pertama yaitu Farid. Farid mempunyai moral yang bagus. Ia juga sudah terbiasa dengan keberagaman yang ada di kelas, jadi ia bisa belajar dengan nyaman dan berteman dengan siapa saja. Ya, Farid ini termasuk anak yang mematuhi gurunya karena rasa hormatnya kepada gurunya yang memberikan ilmu pada mereka. Dan yang kedua yaitu Damar. Damar adalah anak yang patuh dan hormat kepada gurunya di kelas, mempunyai moral yang bagus. Damar juga sudah terbiasa dengan keberagaman yang ada di kelas. Jadi mereka bisa belajar dengan nyaman dan berteman dengan siapa saja. Okay, next. Untuk perkembangan psikososial dari Farid, faktor penyebab kepasifan Farid dalam menyampaikan pendapat di kelas adalah kurangnya percaya diri. Dan untuk Damar, kepercayaan dirinya sangat berpengaruh terhadap keaktifan Damar pada proses pembelajaran. Namun hanya pada mata pelajaran yang ia suka, yaitu pelajaran IPS dan juga bahasa Inggris. Untuk pembelajaran seperti matematika, Damar ini kurang aktif karena kemampuannya kurang seperti itu. Oke, next. Terima kasih Mbak Oriza. Untuk yang selanjutnya yaitu etnik yang akan disampaikan oleh Mbak Agustin. Mbak Agustin? Ya, etnik. Baik, di sini dua anak ini memiliki etnik yang berbeda. Si Farid ini cenderung campuran Jawa Madura, kemudian si Damar ini berasal dari ada campuran Chinese, tapi dominan Jawa. Namun kedua anak ini dalam lingkungan sekolahnya mereka bisa beradaptasi dan toleransi dan menghormati teman-temannya. Selanjutnya Mbak. Oke, untuk kultural, pada aspek kultural Farid ini sudah menunjukkan toleransi dan saling menghargai sesama teman. Kemudian si Farid juga bisa beradaptasi dengan budaya teman-temannya yang beraneka ragam. Kemudian untuk Damar ini karena dia berada di lingkungan cenderung kota, Jember, jadi tidak terbiasa dengan bahasa daerah, dia selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan teman-temannya. Next. Terima kasih Mbak Agustin untuk... Oh, ini masih Mbak Agustin ya? Oh, maaf. Untuk status sosial Farid dan Damar ini, untuk Farid dia cenderung golongan ekonomi bawah, kemudian sedangkan si Damar dia termasuk golongan ekonomi menengah, karena si Damar ini orang tuanya memiliki usaha kos-kosan untuk si ayah, kemudian untuk si ibu termasuk pegawai PNS. Sedangkan si Farid ini ibunya bekerja sebagai membantu sebagai
baby sister, sedangkan ayahnya bekerja ikut bekerja pada kontraktor. Kemudian minat. Dua anak ini memiliki minat yang sama, yaitu kegiatan yang non-akademik. Jadi mereka lebih cenderung untuk si Farid pencaksilat, kemudian si Damar ini dia suka olahraga, khususnya basket. Selanjutnya, untuk kemampuan awal, Farid dan Damar ini karena mereka memiliki motivasi dan manajemen waktu yang berbeda, untuk Farid ini selalu menyiapkan belajar sebelum kegiatan belajar, seperti si Farid ini belajar di rumah sebelum besok ada kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan Damar hanya karena si Damar ini cenderung anak yang manajemen waktunya kurang baik akibat kebanyakan bermain game. Damar ini berangkat sekolah hanya ya sudah berbekal apa yang dia tahu seadanya tanpa belajar sebelumnya di rumah. Kemudian masih saya ini. Sudah Mbak Agustin, ini waktunya Mbak Jana. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan sama Mbak Jana. Mbak Jana. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu gaya belajar dan motivasi. Jadi di sini dua anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang pertama itu Farid. Farid memiliki motivasi yang lumayan tinggi pada saat pembelajaran berlangsung, meskipun ia belum mampu mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Dan Farid ini lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan gerakan atau kinestetik. Jadi dia memang menyadari kalau dirinya itu cepat merasa bosan ketika pembelajaran itu hanya berdiam diri. Jadi kadang dia keluar masuk seperti itu. Kadang bergurau dengan temannya, terkadang juga izin kemana gitu untuk supaya dia bergerak. Kemudian Damar ini mempunyai motivasi belajar yang tinggi juga, terlihat dari perasaan kecewa yang ia miliki ketika ia tidak memahami kemudian tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Jadi Damar ini tidak suka mata pelajaran IPA dan matematika. Jadi ketika dia pembelajaran mata pelajaran tersebut merasa kecewa, kenapa kok saya nggak bisa ya? Kenapa kok saya tidak suka dengan ini? Gitu. Dan dia juga memiliki motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Damar ini termasuk dalam audiovisual. Dia lebih suka melihat video, mendengarkan audio dan gambar. Mungkin karena Damar ini terbiasa dengan game, sehingga membuatnya lebih tertarik ke gambar-gambar dan suara yang bergerak. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi Farid masih tergolong stabil. Dia berhasil mempengaruhi dirinya untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kemampuan emosi Farid itu masih bisa terkontrol karena dia bisa mengetahui kapan dia bergurau, kapan dia serius, atau kapan juga dia harus mendengarkan instruksi dari gurunya. Terkadang sesekali dia juga melakukan tindakan yang tidak sesuai, namun gurunya menegurnya. Dia juga patuh jika gurunya menegurnya. Kemudian Damar memiliki perkembangan emosi yang baik, dilihat dari sikapnya yang tetap berusaha mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun terkadang suasana hatinya sedang tidak baik. Dan ia juga menyadari bahwa kebiasaannya main game membuat ia moody dan sensitif. Jadi ketika kami bertanya kepada Damar merasa mengaruhi perkembangan emosi Damar.
Dan ia menyadarinya. Iya, Bu. Saya menyadari bahwa perkembangan emosi yang ada pada diri saya sekarang tuh sepertinya lebih sensitif ketika ada permasalahan atau menghadapi sesuatu yang tidak ia sukai. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, perkembangan motorik. Jadi di sini tidak ada perbedaan sebenarnya perkembangan motorik dari Farid dan Damar. Jadi keduanya memiliki perkembangan motorik yang bagus karena sama-sama hobi dalam bidang olahraga. Si Farid ini suka pencak silat, sedangkan Damar suka basket. Jadi kemampuan motorik Farid berhasil mempengaruhi dirinya untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sedangkan Damar menggunakan kemampuan motoriknya dalam proses pembelajaran. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Jana. Nah, jadi dapat kita tarik kenapa kita memilih dua peserta didik tersebut, yaitu mereka mempunyai keunikan. Untuk Farid unik dalam hal pergaulan. Ia mampu menghibur teman-temannya dengan candaan. Ia juga memiliki bakat yang baik dalam pencak silat. Ia bisa memecahkan bata dengan kepalanya. Namun, kalau kelemahannya adalah di bidang akademik, ia tergolong low achiever di kelasnya. Sedangkan untuk Damar sendiri, Damar senang sekali bermain games. Ia mengaku dengan main game bisa menghiburnya dan membuat moodnya bagus. Namun, ia juga menyadari bahwa emosinya kurang stabil dan lebih sensitif karena pengaruh games. Salah satu nilai positif Damar, ia mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik dan berdasarkan dari hasil observasi, dia mengakui bahwa dia mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik karena main game dan ia tergolong high achiever di kelasnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Thank you for listening. Is there any questions? Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Sudah paham No semua. questions? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri presentasi kali ini. Hello everyone. No questions? We don't think so. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya tutup presentasi kita kali ini? Boleh. Iya, boleh. Oke, terima kasih. Thank you for listening everyone. So, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.